ada seorang ustadz ahli syubhat, saya singkat UAS. Ya, dia mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan mengutip pendapat seorang syekh di Qatar, ya, bahwa Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa karena para sahabat melihat Nabi langsung, bertemu dengan beliau, bahkan bersentuhan dengan beliau, maka kalau mereka tidak bermaulid tidak apa-apa. Karena kita tidak melihat Nabi, maka tidak mengapa kalau kita merayakan maulidnya. Ini kita jawab syubhat menurut manhaj salaf. Saya tanya, tabi'in melihat Nabi enggak? Tapi enggak ada yang punya gagasan gila itu kan? Apakah ulama belakangan lebih cerdas memahami agama daripada para tabi'in? Para tabi'in makin jauh lagi dari Nabi bukan? Tapi enggak ada yang punya ide gila tadi kan? Enggak ada. Paham? Nah. Atau kita pakai logika lagi, logika dibalas logika. Oh gitu ya. Sekarang ini kita pakai logika lagi. Gimana kalau kita maghrib 7 rakaat? Kenapa? Kan para sahabat sudah dijamin masuk surga. Jadi 3 cukup. Karena kita belum dijamin maghrib 7 gimana? Bisa rusak gak agama ini? Rusak kalau semua berinterpretasi terhadap agamanya. Paham? Oleh karena itu, agar kita tetap di atas kebenaran, maka pahamilah jalan kebenaran itu, atau jalan memahami kebenaran itu, dengan jalan pemahaman orang-orang yang benar. Karena mereka terakreditasi dari langit, Allah membenarkan mereka, dan dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau antum hanya mendapatkan rekomendasi dari langitan, bukan dari langit. Paham ya? Itulah cara memahami agama itu seharusnya dengan itu metode. Menghadapi ustadz-ustadz yang selalu menyebut ustadz sebagai penebar syubhat. Oh, saya dituduhnya jangan dengarkan ceramah Ustadz Somad, dia itu penyebar syubhat. Bukan saya saja, semua diserang ya. Ustadz Zaitun Rasmin diserang, Habib Rizik Syihab diserang, saya diserang, Ustadz Bakhtiar Nasir diserang, A.A. Gim diserang, Ustadz Arifin Ilham dikatakan Ustadz ahli bid'ah. Semua mereka serang. Cuman karena saya yang paling kurus, saya paling kuat serangannya. Dengan Ustadz Arifin Ilham kan tegap takut dia. Dengan Ustadz Bakhtiar Nasir kan tegap dia takut. Nah, ini yang paling kurus itu. Disangkanya tak bertenaga. Kurus disangkanya tidak. Saya kejar di lapangan parkir UIR. Saya tengok, oh itu yang saya kejar. Lari, ligah pugah, tunggang langgang. Disangkanya kita kurus tak bertenaga. Cobalah. Cobalah kalau langsung. Di internet ya, ngejek di internet. Coba langsung. Oh, ngetes dia. Siapa ulama yang harus kita ikuti di akhir zaman nih Ustaz? Apakah ulama yang dekat atau menjilat pemerintah? Nah, ini mancing-mancing ini. Nanti saya jawab dipiralkan. Dah habis saya diserang kata. Kata sama kelajengking. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Habib Rizik? La ilaha illallah. Foto awak dah berserak-serak sama Habib Rizik. InsyaAllah Allah akan berikan kekuatan. Siapa tokoh pembaru mujaddid 2 abad terakhir sebagaimana hadis berikut? Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang memperbaharui agamanya. Mujaddid itu janji Allah. Siapa mujaddidnya Allah tak sebutkan. Supaya apa? Terus ada. Mujaddid Imam Syafi'i, mujaddid Imam Al-Ghazali, mujaddid sekarang mengatakan mujaddidnya golongan ini mengatakan mujaddidnya si fulan, golongan ini mengatakan mujaddidnya si fulan. Itu semuanya ijtihad. Saya tidak mau berspekulasi tentang masalah itu. Yang penting mereka adalah ulama-ulama panutan-panutan kita insyaallah. Ustaz, bolehkah wanita melakukan suntik agar tidak haid di bulan puasa supaya bisa puasa penuh? Tidak.
Tapi kalau untuk umroh haji bisa, karena daruratnya tinggi. Store 50 juta, menunggu store Pekanbaru 2017 bayar ONH, berangkat haji 2031. Bayangkan kalau dia tidak makan pil penahan menstruasi haid, maaf. Tiba-tiba sampai ke sana tak bisa tawaf, tak bisa masuk masjid karena dalam keadaan haid, akhirnya tak haji. Maka dia makan pil itu. Tapi kalau untuk puasa, maka dia tak boleh. Tetap dia berpuasa, nanti ada 7 hari dia tak puasa, tetap makan, di luar Ramadan nanti diganti dengan qadha. Bolehkah bertepuk tangan dalam masjid? Illa muka'aw wa tasdiyah. Orang musyrik jahiliyah masuk ke masjid hanya untuk muka'aw wa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersuit-suit. Ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid, mereka datang bertepuk tangan, ngejek-ngejek sambil bersuit-suit. Suit-suit. Ngejek. Itu kerja dia. Tadi yang bertepuk tangan tuh mengejek itu apa? Kalau mengejek berarti sama macam dia. Tapi untuk menjaga kekhusyuan masjid, maka sebagian ulama melarang. Tapi yang dilarang itu sebenarnya karena orang jahiliyah dulu bertepuk tangan dan bersuit untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Supaya tak sama antara stadion dengan masjid. Jadi kalau ada sesuatu yang menggelorakan, kita tak tepuk tangan tapi bertakbir. Takbir. Allahu Akbar. Makin yang ngantuk-ngantuk kan hilang kantuk. Apa hukum golput Pak Ustaz? One man, one vote. Satu orang satu pilihan. One man, one choice. Satu orang satu suara. Calonnya tinggal 2. Setan sama iblis. Maka dalam dunia demokrasi yang menang 51, yang kalah 49, betul? 51, 49, 50% plus 1, itu yang menang. Pas penghitungan suara, si setan tadi, setan sama iblis baik mana? Baik setan. Karena iblis itu bosnya. Setan ini agak di bawah sedikit. Gara-gara ada yang tidak memilih tadi, akhirnya jatuh suara dia, maka naiklah iblis. Sebab itu jangan sampai golput. Ingat, 2019, 2018, 9 yang akan kita pilih. Wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota, DPD. Jangan sampai tidak mencoblos. Pilih, bawa paku dari rumah. Mana tahu tak ada paku situ? Bismillah, dengan nama Allah ku cucu ini. Apa hukum menerima barang pemberian hadiah dari pasangan calon? Riswah, sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok. Riswah. Kalau ada 1000, disogoknya 10.000. Berarti dia sudah menyiapkan juta. Berapa juta? 1000, 10.000, 10 juta. Pasti dia akan membalikkan duit itu dari nanti APBD, APBN yang diperoleh. Ustaz pernah dapat? Pernah tapi habis. Apa hukum menggunakan uang masjid untuk memberi makan jamaah Pak Ustaz? Orang bersedekah ke masjid untuk operasional masjid, untuk listrik, untuk kipas, untuk operasional, untuk bukan untuk ngasih makan jamaah. Saya ketua masjid. Kalau yang bagian keuangan datang minta izin, Ustaz duit masjid untuk makan bersama. Enggak. Kita kumpul-kumpul duit, kita beli makan. Dan kita makan duit. Karena itu untuk operasional masjid. Di Riau banyak objek wisata Ustaz. Dan di sana ada muda-mudi yang bukan mahram berkunjung, tentulah akan terjadi maksiat. Apakah kepala desa, camat, bupati, pemilik ataupun gubernur terkena dosa akibat perbuatan maksiat? Ya, namanya dosa jariah. Berapa persen dia dapat? Pokoknya dapatlah. Masing-masing dapat. Makanya Ustaz tak. بمحبة رسول الله عند الله لم ينادي رسوله باسمه محمد والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر سبحان الله
وما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بقرينة الرسالة والنبوة. فقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول